Tuh, wah, karena yang bertanya cuma 3 orang, jadi tidak jadi. Ya. Banyak ya, beliau ini sombong sekali kalau kita 50 orang yang tanya nggak mau. Ya, nanti kalau sudah 50 orang tanya juga nggak dijawab sama beliau ya. Jelas, tidak usah curhat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, kan di bisnis online itu kan barangnya tidak terlihat secara nyata ya. Kadang ada saja pembeli yang komplain gitu. Dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih cara seorang pembisnis yang profesional menghadapi pembeli yang kurang puas, dan bagaimana caranya supaya pembeli tersebut tetap membeli barang kita walaupun ada kekurangan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, langsung mendapatkan door prize ya dari Cahaya 31 ya. Mbak Meli, pertanyaannya adalah itu kalau jualan online kan barangnya nggak kelihatan, betul? Oke. Sebagaimana supaya orang itu yakin, betul? Ya, dan orang jadi beli. Yang pertama, hilangkan ketakutan atas dikomplain. Jangankan kita yang jualan online kecil-kecilan, perusahaan seperti Bank Mandiri, Garuda Indonesia itu apa mereka nggak pernah dikomplain? Benar. Artinya perusahaan-perusahaan besar pun dikomplain. Tapi kalau kita takut dikomplain, maka kita nggak akan pernah untuk melakukan untuk jualan. Jangan takut dikomplain. Tapi takutlah kalau kita nggak memperbaiki diri setelah dikomplain. Itu masalahnya. Bagaimana caranya untuk menawarkan? Ada banyak teknik. Saya punya sekitar 24 teknik bagaimana caranya membuat orang yang tadinya nggak jadi beli. Saya kasih contoh salah satu misalnya. Ada teknik namanya teknik memberikan garansi. Ini sederhana, memberikan garansi. Jadi kalau orang itu ragu, kita bisa memberikan garansi. Saya kasih contoh. Ada sebuah bukan pabrik, toko sepatu. Di sini pernah beli sepatu? Nah, kalau beli sepatu diukur dulu kan? Dipas-paskan gitu kan? Kalau pas baru beli kan? Ya. Bayangkan kalau orang beli sepatu di online, kan mikir ya, dipas enggak ya? Kan orang ragu kan? Karena tidak lihat barangnya. Ada sebuah toko sepatu namanya Zappos.com. Nanti boleh dilihat, dibuka. Zappos.com itu toko jualan sepatu. Anak perusahaannya dari perusahaan namanya Amazon.com yang tadi nomor 9 paling besar di dunia. Zappos.com jualan sepatu. Kalau kita mau beli sepatu di tempat Zappos.com lalu kemudian kita ragu sepatunya yang mana yang pas, kita bisa bilang sama customer service-nya, saya tuh mau beli yang biasanya saya itu nomor 42, tapi saya ragu apakah ini nomor 42 atau 43 atau jangan-jangan 41. Kan gitu ya? Kasih tahu aja begitu. Nanti apa yang akan terjadi? Nanti CS-nya akan bilang, Bapak cukup bayar 1, misalnya 42, nanti kami akan kirimkan 3. Ongkos kirimnya kami yang tangguh. Silakan dicoba. Kalau yang pas silakan diambil, yang nggak pas silakan dikembalikan. Dan yang lebih menariknya lagi dalam term and conditionnya Zappos.com, kita boleh mengembalikannya 1 tahun kemudian. Ini contoh teknik. Ya, contoh teknik. 1 tahun kemudian. Ya, tapi tentu saja sepatunya masih ada price tag-nya dan lain sebagainya. Karena dia tahu bahwa orang yang beli sepatu itu kadang orang sibuk yang nggak sempat mengembalikan langsung ketika nggak cocok. 1 tahun kemudian. Jadi kalau kita mau jualan membuat orang yakin, salah satunya adalah memberikan garansi. Ya, garansi. Yang itu sederhana. Ada teknik yang lain? Banyak. Ya, saya kira mungkin itu ya bisa satu teknik. Kalau mau teknik yang lain, ikuti sekolahnya nggak ada sekolahnya. Saya biasanya bikin kelas, tapi kelasnya biasanya di Jawa. Di Serang belum pernah. Ini juga Jawa, Pulau Jawa. Oh iya, Jawa Tengah. Geografinya. Kalau lagi ngomong, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila dari Serang. Saya seorang PNS dan punya bisnis online pembalut herbal offline. Pertanyaan saya, bagaimana caranya blog kita bisa nongol di Google?
No. Ya. Kedua, saya pernah baca beberapa buku tentang teknik promosi. Ada soft selling, cover selling, hypno selling, dan NLP. Nah, kalau berkenan, tolong jelaskan satu persatu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pertanyaan yang pertama tadi adalah Google. Ya, itu namanya SEO, Search Engine Optimizer. Ibu cari aja di Google, lalu cari pelatihan-pelatihan tentang SEO. Kalau kita, kalau itu mau Itu singkat tapi nggak bermanfaat ya. Ya, jangan gitu. benar, SEO itu kepanjangannya Search Engine Optimizer. Kalau ibu mau latihan, maka cari pelatihan-pelatihan yang ada. Saya kasih rekomendasi. Nah, di buat kita tuh ada yang bagus, namanya Isparmo. Tahu Isparmo? Pernah dengar? Isparmo itu orang Banten. Orang mana? Tangerang. Orang Tangerang. Dia, yang saya tahu dia sangat bagus. Jadi membuat bagaimana setiap web atau blog kita itu selalu berada di halaman pertama atau di nomor 1 di Google. Kita yang inginkan kan? Ya. Kalau mau nomor teleponnya nanti saya kasih nomor teleponnya. Iya, Isparmo. Is itu adalah, is itu adalah. Par itu jauh, par ya. Orang Sunda kan par. Par itu manusia, berarti manusia jauh. Kan dengan ya. Ya. Yang kedua tadi pertanyaannya boleh diulang satu-satu? Soft selling. Soft selling ya. Selling, cover selling. Cover selling gitu. Soft selling, cover selling itu sejenis, mirip. Itu bedanya adalah tujuannya. Jadi saya kasih contoh yang sederhana aja. Ada namanya soft, ada namanya hard. Kalau cover selling itu adalah singkatan dari mulai soft sampai hard. Ini gambarannya. Proses terjadinya selling itu ada 6 tahap. Saya ulangi. Proses terjadinya selling ada berapa tahap? 6 tahap. Cara kita mempromosikan berarti tujuannya juga ada 6. Yang pertama, orang itu promosi tujuannya adalah cukup hanya untuk membuat orang jadi tahu bahwa kita punya produk. Cukup hanya membuat orang jadi tahu bahwa kita punya produk. Apakah orang mau beli? Belum. Ini hanya iklan supaya orang jadi tahu. Proses ini disebut namanya brand awareness. Supaya orang jadi tahu bahwa kita punya produk. Contoh misalnya saya beriklan, ya, saya beriklan misalnya. Saya beriklan, saya punya produknya adalah herbal, pembalut herbal. Lalu saya cuma ngasih tahu bikin status, ini sederhana sekali. Bikin status di Facebook. Alhamdulillah selama ini saya jualan produk herbal dan tidak pernah kurang dari 1 bulan saya bisa menjual 10.000 bisnis. Itu hanya kasih tahu. Nah, tujuannya adalah supaya orang tahu. Ini tahapan cover selling. Ya, cover selling terbagi atas 2, ada soft dan ada hard. Yang kedua, tujuan supaya orang suka atau orang jadi butuh. Saya bilang, supaya orang jadi suka atau jadi butuh. Misalnya kita ada iklan parfum misalnya, parfum. Ada iklan parfum, terus kemudian iklannya itu berbicara tentang seorang laki-laki yang pakai parfum, terus kemudian banyak wanita-wanita yang wow mencium aromanya gitu ya. Nah itu tiba-tiba orang yang jomblo langsung berpikir, iya kayaknya saya butuh parfum, selama ini saya nggak belakang. Itu supaya orang merasa dia butuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada iklan supaya orang beli. Jadi yang orang nggak mungkin beli kalau dia merasa nggak butuh, betul? Dan orang nggak mungkin butuh kalau dia nggak tahu, kalau ada orang yang nggak ada, dia nggak tahu produknya. Jadi orang tahu, kalau dia tahu nanti dia butuh, kalau dia butuh nanti dia beli. Kalau dia nggak butuh, dia nggak akan beli. Kalau dia nggak tahu, dia nggak akan butuh. Jadi ini prosesnya berkaitan. Saya dipahami sampai sini? Sampai dengan 3 proses ini itu dalam cover selling itu namanya soft selling. Soft selling itu kadang kita nggak jualan, ayo beli, enggak. Jadi hanya kasih tahu bahwa perumahan di sini tuh bagus-bagus, itu soft selling. Jadi membangun cerita, storytelling. Tapi nggak tujuannya nggak beli. Jadi membuat orang tahu dan membuat orang butuh itu sebenarnya adalah soft selling. Jadi kami, nah ini paling bagus atau paling banyak dilakukan oleh iklan-iklan perusahaan-perusahaan di Thailand. Pernah lihat iklan-iklan TV di Thailand?
kita iklan produk, karena nggak berbicara tentang produk, iklannya cerita tentang orang yang membuat hati orang jadi terenyuh, menangis gitu ya. Tapi produknya nggak dikasih tahu produk apa. Nah itu namanya soft selling. Itu ada dalam bagian convert selling. Berarti yang pertama membuat orang jadi tahu dulu baru orang butuh baru orang beli. Kalau orang nggak butuh orang nggak beli. Kalau orang nggak tahu orang nggak akan butuh. Bisa dipahami? Apakah pekerjaan kita selesai ketika orang sudah beli? Belum. Yang harus kita lakukan setelah orang beli adalah memastikan orang puas. Orang apa? Puas. Kita bisa beriklan tentang bercerita tentang betapa banyak orang yang telah berbahagia, bergembira, merasakan kepuasan dari produk kita. Ada yang pernah lihat iklan kayak begitu nggak? Contoh misalnya before and after, pernah lihat ini contoh salah satu. Pernah lihat? Nah itu contohnya ingin menyatakan bahwa banyak orang yang telah puas. Itu yang angka keempat. Jadi kalau orang sudah beli, masalah kita belum selesai. Kita harus memastikan orang yang beli itu puas. Kalau dia sudah puas, kita bisa mengiklankan. Kelima, kalau orang sudah puas, baru kita bagaimana caranya membuat orang beli kembali. Saya kasih contoh beli kembali. Hampir 1 tahun yang lalu ini peristiwa itu terjadi. Saya beli sepatu ke Matahari department store. Ya, di sini mataharinya banyak ya. Berapa di sini mataharinya? Cuma 1 ya. Di kota saya di Solo itu kotanya kecil, mataharinya 3. Jadi panas pas diskonan suasananya ya. Saya beli sepatu 450.000, satu buat jogging, sepatu kets biasa. Bayar saya 450.000. Setelah bayar mau keluar dikasih voucher belanja 50.000 lagi. Pernah lihat gitu Bu? Saya mau keluar, wah eman. Saya cari lagi celana. Kebetulan masa nih butuh celana. Cari celana. Beli celana 200.000. Balik, bayar. Dikasih lagi voucher. Saya beli lagi baju. Tapi dalam hati saya ini kalau saya bayar nanti dikasih voucher lagi. Saya pas bayar dia mau ngasih voucher, nggak usah, buat aja. Kamu saya harus cepat-cepat keluar dari situ sebelum kantong saya habis semuanya. Nah itu teknik bagaimana cara membuat orang yang sudah beli lagi. Nah yang terakhir yang keenam dalam tahapan penjualan, bagaimana membuat orang yang sudah beli dan dia merasa puas merekomendasikan produk-produk kita, mengajak orang-orang lain untuk beli di tempat kita. Itu fasenya, bisa dipahami? Berarti yang pertama kita harus bisa membuat orang tahu. Untuk membuat orang tahu ada caranya. Membuat orang butuh yang kedua. Yang ketiga membuat orang beli, ada caranya. Jadi semua tahap ini ada caranya, ada ilmunya, ada tekniknya. Yang keempat membuat orang jadi puas. Ada nggak cara membuat orang puas? Ada kan? Ada namanya after ya atau after sales service, itu ada semuanya. Yang kelima setelah orang puas, orang merekomendasi, orang beli lagi, dan yang keenam adalah orang rekomendasikan. Itu semua ada ilmunya. Bagaimana caranya buat orang beli lagi? Ada tekniknya. Saya punya ratusan cara di setiap langkah. Dan kita coba tes. Nah kira-kira begitu. Jadi itu tahapan lengkapnya convert selling. Ada sebagian namanya hard selling, ada sebagian ada sebagian yang soft selling, ada sebagian yang hard selling. Hard selling itu misalnya saya adalah orang yang ini, saya punya produk baru ini, ibu mau beli, itu hard selling. Langsung to the point. Itu begitu. Ya, kira-kira begitu. Semoga bisa memuaskan. Kalau memuaskan, saya nggak pengen memuaskan karena kalau puas nanti repeat order tanya lagi. Bukan jangan puas ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan ya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solis Pak. Yang pertama yang saya tanyakan adalah Bapak itu belum jelas ke kita, belum memperkenalkan dengan baik, ya tiba-tiba ngomong banyak apa ya. Jadi siapa Bapak, apa usahanya, biar kita yakin, ya kan, apa gitu kan, apa usahanya, terus tingkat prosesnya seperti apa, biar kita bisa menjadikan Bapak sebagai mentor bagi kita nanti gitu ya. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah
saya minta trik yang apa agar postingan jualan kita di FB itu kapan timing orang kecenderungan dia buka FB kapan yang paling banyak. Terus yang nomor 2, apa saja trik-trik yang bikin orang terkesan ketika kita posting jualan kita di FB seperti apa. Itu saja mungkin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang belum kenal, beliau ini bernama Fitra Jaya Saleh. Namanya sudah ada di film India, Fitra Jaya Saleh. Ya, beliau adalah owner dari raihanshop.com. Bisa didownload di Play Store, Pak. Raihanshop.com itu seperti marketplace. Marketplace kalau omsetnya itu per bulan itu sudah miliaran rupiah per bulan. Tepatnya berapa? Pokoknya kalau untuk istri 4 cukup lah sebenarnya. Itu gitu. Ya, itu kurang lebih, Pak. Ya, pokoknya kalau jadikan mentor cocok ngomong Facebook mulai dari lahir sampai matinya kapan beliau tahu ya. Pencangkuran Mark Zuckerberg beliau ini ya. Allah cocok untuk jadi mentor ya. Cocok untuk jadi ya baik. Ya. Pak siapa tadi namanya? Halis ya. Ya, saya ingin Pro Halis, ingin Pro membidangi bidang pendidikan dan pengembangan bisnis. Jadi kalau orang nggak bisa bisnis, tugas saya membina. Kalau orang sudah bisnisnya masih kecil, tugas saya adalah bagaimana membuat besar. Harapan saya adalah semua yang ada di sini yang tadinya belum bisnis bisa bisnis, dan yang sudah punya bisnis harus jadi bisnis yang skalanya minimal skala nasional. Gitu ya. Jadi kira-kira perkenalan singkat. Kalau gimana? Usaha. Oh, bidang usahanya. Usaha saya pribadi. Ya, salah satunya tadi bisa sebutkan. Jadi kalau punya HP Android boleh buka Play Store, nanti ada cari raihanshop.com, itu marketplace. Sama seperti Tokopedia, sama seperti Bukalapak, saya punya sendiri, namanya marketplace raihanshop.com. Satu-satunya marketplace di dunia yang menguntungkan. Karena semua marketplace di dunia hari ini kecuali punya saya itu rugi. Kok rugi? Kalau mau cerita di kita nanti saya kasih tahu hitungannya. Saya belajar bikin marketplace, saya belajar dari siapa? Dari Zaki. Zaki itu yang punya Bukalapak. Saya datang ke kantornya, ngobrol sama orangnya, setiap hari ketemu, bikin komunitas. Kita bikin komunitas namanya JOS. JOS itu Jamaah Online Shop. Jadi kita datang, saya belajar, duduk, dengerin, catat. Jadi kalau kita mendapat ilmu memang harus datang kepada gurunya. Saya jualan online, salah satu bisnisnya jualan online. Mulainya tahun 2013 jualan online. Produk pertama yang saya jual itu mukena. Ibu-ibu sering pakai mukena ya? Ya, kalau pernah pakai? Saya jual mukena. Cara cari mukenanya sederhana. Saya belajar, ini pertanyaan terakhir ya, Bunda. Saya belajar bagaimana cara memulai bisnis itu dari cerita Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kaya atau miskin? Kaya. Itu sudah bercerita kaya atau miskin. Abdurrahman bin Auf sangat kaya, sangat kaya. Tapi tahukah kita? Saya terinspirasi dari beliau ini, Abdurrahman bin Auf. Tapi tahukah kita bahwa Abdurrahman bin Auf itu, apakah kita masih ingat bahwa beliau adalah seorang muhajirin, orang yang datang dari Mekah ke Madinah. Dan orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, harta, rumah dan semua kekayaan. Mereka tinggal di Mekah, mereka datang ke Madinah. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu datang dalam keadaan kere, miskin, dan juga single, bukan jomblo ya, nggak punya apa-apa. Lalu dia dipersaudarakan dengan orang Ansor. Orang Ansornya mengatakan, wah Abdurrahman, saya punya rumah luas, ente nggak punya rumah kan? Kita bagi dua, ente ambil separuh dan separuh. Abdurrahman, saya punya kebun luas, kita bagi dua, ente nggak punya kerjaan. Ente kerjakan separuh, saya kerjakan separuh. Abdurrahman, ente kan belum nikah, saya punya istri 2. Silahkan ente pilih yang mana saya ceraikan. Itu tawaran kepada Abdurrahman. Dia nggak punya apa-apa. Sama seperti ketika saya mau bisnis nggak punya apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman? Tunjukkan kepada saya di mana
Lalu dia pergilah ke pasar. Kok tiba-tiba dia jadi kaya? Bagaimana ceritanya? Apa yang dia jual? Online. Coba deh, Abdurrahman Kafir dia ke pasar. Saya bisa menceritakan secara detail apa yang dia jual. Tapi lalu kemudian kenapa dia jadi kaya dan rahasia Abdurrahman itu kenapa dia jadi kaya? Saya bisa cerita tapi mungkin akan panjang. Tapi saya ingin menceritakan. Lalu saya datang ke rekan bisnis ketika saya mulai bisnis. Saya ke pasar. Lalu saya cari produk apa sih yang bisa dijual. Akhirnya saya berhenti di sebuah toko jualan mukena pertama kali. Saya jualan mukena pertama kali di bulan pertama saya jualan online, omsetnya alhamdulillah 20 juta. 20 juta. Biasanya jualan online itu marginnya 20, jualan baju mukena itu 20%-an. Berarti 20 juta dapat berapa? Keuntungannya 4 juta. Menarik itu, ternyata bagus ya. Bulan kedua omsetnya jadi 200 juta. Naik berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ini berhubungan dengan jawaban ketiga, bagaimana cara menaikkan penjualan. Mau tahu? 200 juta. Bulan ketiga naik jadi 700. Bulan keempat 900. Bulan kelima saya punya 1,1 miliar. Jadi omset 1 miliar pertama saya hanya butuh 5 bulan. 5 bulan. Jualannya hanya mukena. Saya nggak punya barang, saya pergi ke pasar. Dan saya sampai di pasar, saya bertanya kepada orang yang punya mukena, jualan punya toko, saya bilang, boleh nggak saya ikut menjualkan produknya? Boleh. Akhirnya saya ikut menjualkan produknya. Saya pelajari semua jenis mukena. Saya misalnya ketika saya pertama kali belajar, saya bertanya sama ibu, Bu ini mukena apa namanya? Yang punya toko bilang mukena traveling, parasut. Parasut apa parasit Bu? Parasut. Habis terbang kita lompat dari pesawat. Benar ya? Saya tanya ini harganya berapa? 30.000. Saya catat warnanya apa, bahannya apa, 30.000 harganya. Gak dicoba. Lalu kemudian saya tanya lagi yang sebelahnya, ini sebelahnya mau kenapa? Katanya mau kena lukis. Saya lihat bahannya apa? Santun. Harganya pun 70.000. Saya catat 70.000. Bahannya santun. Saya foto. Ya. Sebelahnya lagi ada yang mahal. 250.000. Katanya Bu itu kenapa? Harganya kok 250.000 di bandrolnya. Dia bilang itu kartun Jepang. Ada Bu ya? Ada. Kartun Jepang. Akhirnya saya tulis kartun Jepang 250.000. Saya cari satu-satu. Mahal-mahal. Semakin sekarang itu semakin mahal. Sampai ada satu yang digantung. Banyak bordirannya dan sulam pitanya. Lalu saya bilang, Bu itu apa? Mau kena juga? Iya itu mau kena. Harganya berapa Bu? 1.700.000 kata ibunya. Mukenanya mahal sekali. Saya tulis 1.700.000. Tapi penasaran saya. Saya tanya Bu itu bahannya apa? Sutra. Lalu saya tanya, Bu maaf ya. Ini kalau sholatnya pakai yang mukena 30.000 sama yang pakai mukena 1.700.000 itu apa bedanya? Kata ibunya, kalau pakai 1.700.000 insya Allah lebih khusyuk. Saya bilang kok bisa lebih khusyuk? Ibunya bilang, dan ini logis. Ibunya bilang, itu kan banyak bordirannya Mas, banyak bordiran sulam pita. Jadi kiranya jangan pelan-pelan, dan sampai copot. Ibunya bilang nih, beda kalau sholatnya pakai yang mukena 30.000 traveling itu cepat-cepat gitu ya. Karena pas berdiri melorot di mata gitu. Beda. Makanya mungkin kalau ada yang mahasiswa coba bikin penelitian hubungan antara kekhusyuan sholat dengan harga mukena. Jadi kalau ada yang sholatnya belum khusyuk mungkin mukenanya murah. Nah, saya pelajari itu, saya jawab mukena. Terus bagaimana caranya saya menaikkan omset dalam waktu yang singkat? Sederhana Mas. Ada banyak cara, tapi salah satu yang paling penting yang harus kita pahami adalah mau omsetnya naik? Semua siap omsetnya naik? Ya. Kalau mau omsetnya naik, fokus pada yang namanya faktor kali. Fokus pada yang namanya apa itu faktor kali? Faktor kali adalah faktor yang membuat omset kita bisa naik berkali-kali. Saya kasih contoh. Kalau saya adalah seorang tukang bakso, jualan pakai gerobak, setiap hari saya keluar rumah jam 10 pagi, masuk jam 6 sore. Omset saya satu hari 500.000. Jualan pakai gerobak. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya menaikkan omset satu hari 500 menjadi satu hari 1 juta? Saya punya 2 cara untuk menaikkan omset. Cara yang pertama adalah saya berangkat keluar
di sini 1 kali, di sana 1 kali. Dan kalau saya mau pendapatan 2 kali, saya harus punya gerobak yang kedua. Kalau saya mau pendapatannya 3 kali, misalnya 1.500.000, caranya adalah nambah gerobak ketiga. Sederhana kan? Berarti gerobak adalah faktor kalinya tukang bakso. Kalau tukang ojek, faktor kalinya apa? Hah? Motor. Kalau jualan online, faktor kalinya? Hah? Faktor kalinya adalah reseller. Jadi semenjak bulan pertama saya jualan, saya nggak pernah langsung jualan di depan laptop. Yang saya lakukan adalah saya cari karyawan saya ajarin di depan laptop untuk jualan. Lalu yang saya lakukan adalah saya mau cari reseller. Dalam 6 bulan reseller saya 7.000. Hari ini reseller saya 16.000 orang. Paham maksud saya? Semakin banyak saya resellernya bertambah, mereka yang menjualkan produk-produk saya, semakin omsetnya meningkat. Jadi bisa 10 kali lipat karena jumlah reseller. Kalau kita jualan sendirian nggak bisa. Mau naikkan omset mas Polis? Maka perbanyak reseller. Kalau jualan online, kalau jualan bakso perbanyak. Kalau jualan lontong perbanyak. Tokonya, lontongnya. Itu salah satu tips rahasia Mas Solis. Mudah-mudahan Mas Solis bisa lebih banyak. Ya, saya 16.000 dan alhamdulillah itu bertambah setiap bulan naik 100.500 orang setiap bulan. Jadi fokus saya hanya nambah cari reseller. Saya kasih contoh misalnya HPAI, tahu HPAI? HPAI itu pendapatannya sekitar 50 miliar setiap bulan. 50 miliar setiap bulan dengan jumlah member 800.000 orang. Paham? Jadi kalau dia mau menaikkan dari 50 miliar jadi 100 miliar 1 bulan, caranya gimana? Ya, naikkan dari 800.000 menjadi 1.200.000. Sederhana caranya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih semoga semuanya sukses. Lagi kami Polidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kalau kita semuanya. Mana? Belum waktunya nyari reseller ini. Baik, ada yang ingin menjadikan beliau reseller? Kuat bayar piro ya. Baik, untuk berikutnya ada penerangan cindera mata. Ini cindera matanya berupa mukena. Ya, baik. Silakan Pak Sekjen. Ini mukena tapi dibentuk set mukena ya. Kan? Baik, kita ada satu sesi terakhir untuk menguatkan fondasi kita dalam berbisnis. Ada tambahan waktu 15 menit yang disampaikan oleh Presiden Genpro kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Abayawan Kurniawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berpanjang kata, 2 bulan yang lalu saya menghadiri sebuah expo besar di Turki. Sebuah expo yang diselenggarakan oleh sebuah kumpulan pengusaha di Turki yang bernama Musia. Jadi Genpro ini dalam bergerak sekarang mungkin mencari benchmark kira-kira gerakan ini mau seperti kita buat seperti apa. Nah, Musia ini sebuah kumpulan pengusaha yang sudah 25 tahun didirikan. Berawal dari rasa ingin mendobrak dominasi kelompok orang yang mengendalikan ekonomi Turki.
Jadi sebelum ada lembaga TUSIAN, kamar dagangnya Turki itu namanya TUSIAN. Nah, TUSIAN ini hanya beranggotakan 150 orang pengusaha seluruh Turki, dan 150 orang ini mendominasi semua ekonomi yang ada di Turki dan tidak memperkenankan siapapun untuk masuk ke dalam jajaran 150 ini kecuali seizin mereka. 15 tahun mereka berkiprah tidak terlalu signifikan, mereka terus saja bergerak, ya, mencari-cari bentuk, mencari-cari pola. Akhirnya mereka bertemu momentum ketika sebuah partai politik yang bernama AK Parti menang pemilu, kemudian terpilih seorang perdana menteri yang sekarang jadi selebritis politisi di dunia, ya, Recep Tayyip Erdogan. Dari kesamaan visi, dari kesamaan persepsi antara Rusia dan AK Parti ini, lalu muncullah sebuah gerakan ekonomi Turki yang besar, sehingga Turki hari ini berada dalam jajaran negara-negara yang terkuat ekonominya masuk ke dalam G20. Presiden Erdogan seringkali menyampaikan bahwa Turki ini akan sampai pada visi besarnya membangun Turki pada tahun 2023. Usut-usut kenapa tahun 2023 ini sering beliau sampaikan sebagai puncak Turki modern? Itu karena pada tahun itu Turki lepas dari hukuman. Tahun 1917 Turki terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Karena kalah perang, salah satunya ada, ya, yang namanya kalah kan dihukum. Nah, di antara hukuman itu Turki dipaksa untuk menandatangani perjanjian, sebuah perjanjian di mana Turki tidak boleh mengeksploitasi seluruh kekayaan alamnya selama 100 tahun. Jadi itu berlangsung dari tahun 1923 sampai 2023. Kekaguman saya bertambah, ternyata Turki sampai pada kondisi sekarang. Di negara Eropa, mereka adalah negara ekonomi yang paling kuat dengan pertumbuhannya di atas 4%, karena negara-negara Eropa lain itu pertumbuhan ekonominya hanya 1%, bahkan banyak yang di bawah 1%. Mereka tumbuh 4%. Ternyata mereka hanya mengandalkan 3 sektor: industri, pariwisata, dan perdagangan. Jadi kalau dengan 3 sektor ini saja mereka mampu membuat sebuah kebangkitan ekonomi negaranya, bagaimana kalau mereka sudah lepas dari konsekuensi tidak boleh mengeksploitasi alam, mengeksploitasi kekayaan alam mereka selama 100 tahun. Inspirasi dari Turki ini menunjukkan bahwa ada satu sinergi antara mereka yang terjun ke dalam dunia politik praktis dengan mereka yang serius dalam dunia ekonomi. Kira-kira inilah yang sedang dibangun. Kira-kira inilah yang sedang kita harapkan, karena perjalanan kita sebagai para aktivis ini yang kurang lebih sudah 20 tahun, bahkan masuk ke dalam tahun ke-30, itu sudah berhasil melahirkan banyak politisi handal, sudah berhasil banyak melahirkan para tokoh di bidang pendidikan, sudah berhasil banyak melahirkan tokoh di bidang sosial. Tapi sayang, di bidang ekonomi, di bidang bisnis ini kita belum punya siapa-siapa. Belum ada orang yang kita anggap sebagai orang yang berhasil dalam bisnis. Jadi di dalam Genpro ini, kita tidak mengandalkan 1 orang, 2 orang yang sudah berhasil dalam bisnis. Kita berangkat sebagai sebuah kekuatan yang sifatnya berjamaah. Kita berangkat dengan kekuatan yang sebenarnya masing-masing dari kita yang kecil, tapi yang kecil-kecil ini kalau disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Oleh karena itu, dasar dalam berkumpul dan berkelompok ini perlu kita pahami dengan baik. Saya mengambil analogi. Kalau kita sholat berjamaah, semua pernah sholat berjamaah, saya yakin. Kalau kita sholat berjamaah, lihatlah bagaimana Allah mendidik kita dalam sholat berjamaah. Kita kan
kadang mungkin bagian soft paling belakang. Kita nggak tahu yang di depan itu siapa. Bagaimana? Jadi kalau kita memang ke bagian paling belakang, nggak bisa lihat paling depan, nggak usah terlalu kepo-kepo nanya ini imamnya siapa ya, hafalannya berapa ya, dia berjenggot atau enggak. Ikut aja dulu arus itu, ikut dulu. Kalau kata hadis itu, ketika kita masuk ke dalam sholat jamaah, sedangkan imam dalam satu gerakan mau ruku mau sujud, ikut aja dulu. Oke? Yang kedua, bagaimana sholat berjamaah itu mengajarkan kita berjamaah? Ketika imam itu salah, apa yang kita lakukan? Berapa kali? Boleh lebih dari itu? Begitu juga kita dalam berjamaah, dalam membangun institusi. Kalau kita melihat suatu hal yang tidak kuat, suatu yang kita anggap imam kita salah, ada cara kita untuk memberitahu bahwa dia salah. Hati-hati, banyak orang yang tidak siap dalam hal ini. Wah, gimana sih? Dia kan harusnya memberikan contoh, dia kan harusnya begini dan begitu, itu perspektif dia. Kalau kita ada jalur untuk memperbaiki, untuk menyampaikan nasihat kepada orang yang kita maksud supaya dia memperbaiki diri, gunakan jalur itu. Kalau tidak, yang tersisa hanya doa saja. Subhanallah itu doa. Dan doanya itu juga tidak boleh lebih dari 3 kali. Subhanallah 3 kali. Setelah imam lanjut gerakannya, kita tidak boleh nonton. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Oi, Subhanallah, oi. Boleh nggak? Nggak bisa. Ada cara dan tata krama. Ini perlu saya jelaskan dari awal. Karena banyak ya hal yang sudah terjadi loh. Nih, ikhwah ini kalau diajak berjuang itu memang cepat. Ayo kita sukseskan di sini, oh semua cepat. Ayo kita bergerak ekonomi, wah semua siap. Tapi sayangnya siapa yang mengajarkan mereka berekonomi dan berpolitik yang benar? Yang dia jadi pertanyaan. Sehingga yang terjadi, seringkali kita belajar ilmu politik dan belajar ilmu ekonomi di luar. Nah, kalau ilmu politik dan ilmu ekonomi ini di luar kita gunakan untuk berpolitik dan berekonomi dengan orang luar, itu bagus. Masalahnya ini ilmu untuk orang luar kita pakai di rumah sendiri, maka akan terjadi masalah. Akan rusak buah kita. Oke? Ternyata imam kita tahu kalau dia itu salah. Sebelumnya dia merasa tidak bersalah. Apa yang dia lakukan yang salah? Sujud sahwi. Ikut gak Pak sujud sahwi? Ikut gak? Seperti itulah dalam berjamaah, kesalahan seorang pemimpin ditanggung oleh semuanya. Dalam hal ini kita mengambil contoh apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah memutuskan untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan bukan hanya mensolatkan, bajunya Rasulullah dipakai untuk mengkafani yang jelas-jelas ini disebut Allah, disebut firman Allah sebagai orang munafik, musuh umat Islam. Maka wajar Umar tidak suka dengan apa yang dilihat. Beliau merasa keberatan Rasulullah mensolati orang-orang yang jelas disebut munafik dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan Umar? Apa yang dilakukan? Protes dia. Protes. Rasul, ini orang munafik. Kenapa engkau masih mensolatkan? Kata jawab Rasulullah, saya mau mendoakan dia. Umar punya hujah, punya dalil. Rasul, Al-Quran itu mengatakan 70 kali kau istighfar tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? Saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Habis argumennya Umar. Umar masih tetap kokoh. Berdirilah di depan Rasulullah. Saking tidak setujunya itu, dia berdiri di depan Rasulullah dan mau takbiratul ihram begini. Gak boleh, itu orang munafik, gak boleh disolatkan. Tapi Rasulullah mendorong Umar ke belakang. Lalu Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Kemana Umar perginya? Marah? Pulang ke rumah? Tidak. Di mana dia? Sholat di belakang Rasulullah. Sehebat apapun protesnya seorang kepada pemimpin, kalau pemimpin sudah mengambil keputusan, maka tidak ada cara, tidak ada pilihan bagi orang itu kecuali ikut apa yang sudah ditentukan oleh pemimpin. Dan di akhir cerita ternyata ketahuan yang benar itu pendapat Umar dengan turunnya wahyu yang menyebut Rasulullah itu tidak boleh berdiri sedetik pun di hadapan orang munafik untuk
kalau kita jadi umat. Rasul benar kan? Benar saya akan bilang, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ini penting, koridor-koridor kita dalam bergerak secara al-jamaah. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Belajar dari sholat berjamaah kita. Apa modal-modal kita dalam bergerak secara kelompok ini, dalam berekonomi secara berjamaah. 1 adalah modalnya keyakinan. Saya sudah katakan tadi, ekonomi itu, kalau kita mau berjuang ekonomi, jangan jadikan ekonomi sebagai trigger perjuangan. Ekonomi tidak akan pernah menjadi kekuatan utama kita. Ekonomi hanya menjadi kekuatan tambahan. Boleh kasih tambahan yang utama, tapi tidak akan menjadi kekuatan yang utama. Syarat yang pertama yang harus ada ketika kita memutuskan untuk masuk dalam sebuah perjuangan yang sifatnya berjamaah, pertama adalah keyakinan. Yakin nggak kalau ini bisa menjadi kendaraan kita sampai pada perjuangan kita? Kenapa ada iman? Kenapa ada yakin? Karena di sana itu banyak perkara yang di luar logika yang harus kita terima. Kalau iman kita itu hanya karena mata lahir kita, maka iman kita tidak lebih daripada imannya Firaun. Firaun pun menolak, Firaun pun menerima Musa ketika jelas bahwa Musa itu betul-betul utusan Tuhan, tapi sudah detik-detik terakhir ketika dia mau tenggelam di laut. Ketika itu dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika dia sudah tidak punya pilihan. Ada di sana hal-hal yang di luar logika yang harus kita terima. Surga dan neraka tidak logis. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Kehidupan akhirat, malaikat tidak bisa dilogikakan. Maka kita gunakan iman untuk mengambil, mempercayai semua itu. Hari ini kita bicara ekonomi dan kita mengatakan kebangkitan ekonomi umat seperti mimpi di siang bolong. Karena realita hari ini kita sedang dijajah secara ekonomi. Kenapa Soekarno ngotot keluar dari PBB? Setelah dia keliling kemana-mana, ternyata dia menyadari dari tahun 45 sampai tahun 60-an ini kita dibodohin. Memang VOC itu pergi, tetapi setelah VOC itu pergi seolah-olah negara kita diberikan kemerdekaan, tapi setelah itu ada ratusan lagi VOC yang datang yang ingin menggasap semua harta kekayaan bangsa Indonesia. Makanya dia marah kemana-mana mengatakan ini bentuk dari neo-imperialism, bentuk dari neo-kolonialism. Penjajahan bukan dikarenakan ada pendudukan sebuah tentara, tapi digunakan ekonomi sebagai alat untuk penjajahan. Hari ini kita baru mengatakan kita harus bangkit ekonomi Islam, karena membangun ekonomi Islam sementara mereka menguasai ekonomi kita dari 500 tahun yang lalu, dari 5 abad yang lalu mereka sudah datang ke sini untuk mengkapling, untuk memiliki harta kekayaan yang menjadi hak bangsa kita. Jadi kalau kita baru bangun sekarang sudah terlambat, sudah terlalu terlambat. Tapi kita jangan lihat realita hari ini. Dalam sejarahnya Allah tidak pernah membantu orang yang kuat. Lihatlah, yang Allah bantu dalam sejarah itu selalu bangsa yang lemah. Supaya ketika bangsa lemah ini besar, tidak nampak kebesaran bangsa itu, yang nampak tetap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum warithin. Dan kami, kata Allah, ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang lemah di bumi dan menjadikan mereka para pemimpin dan para pewaris. Ini perkara yang pertama yang wajib kita punya. Yakin aja dulu. Kadang-kadang dalam satu fakta sejarah, dalam satu fase sejarah, yang tersisa itu hanya keyakinan. Baca surat Ashabul Kahfi, minimalkan wirid mingguan kita. Setiap hari Jumat kita tuntaskan. Ada cerita 7 orang pemuda di situ yang mereka punya idealisme, punya keyakinan bahwa sistem yang menguasai dunia itu harus mereka rubah. Hanya 7 orang saja. Kita masih beruntung banyak orang yang setuju dengan ide kita. Mereka 7 orang pemuda saja. 7 orang ini bergerak, 7 orang ini berhimpun, 7 orang ini berdiskusi bagaimana caranya melakukan perubahan. Sampai satu ketika tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus menyelamatkan diri keluar dari sistem. Karena kalau tinggal dalam sistem itu mereka akan dihancurkan oleh sistem, atau mereka larut dalam sistem itu. Mereka pergi keluar, mereka himpun kekuatan di luar, mereka diskusi, mereka bertukar pikiran. Lalu Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ketika mereka bangun,
mereka mendapati semuanya keadaan sudah berubah. Raja yang zalim sudah diganti menjadi raja yang adil. Sistem yang rusak sudah diganti dengan sistem yang baik. Kezaliman digantikan dengan keadilan. Siapa yang berubah ini semua? Pesannya jelas dalam Ashabul Kahfi. Kenapa kita harus baca setiap minggu itu? Yang punya jadwal itu Allah, yang menunjukkan siapa yang sampai kepada kebenaran itu Allah. Ashabul Kahfi tidur saja nggak ngapa-ngapain. Dunia berubah tanpa bantuan mereka, tanpa kerja mereka. Yang tersisa dari Ashabul Kahfi itu hanya yakin saja bahwa suasana seperti ini mesti dirubah. Yang kedua, modal yang tidak kalah penting adalah ukhuwah. Kalau kita menjadikan ukhuwah sebagai kekuatan utama, maka kita akan mendahulukan ukhuwah sebelum bisnis. Kita rela kehilangan bisnis demi ukhuwah dan tidak dibalik. Kenapa kita muncul trauma-trauma yang tadi? Karena kita memposisikan bisnis itu lebih penting daripada persaudaraan. Genro dengan ide GMB-nya berusaha untuk merubah kebiasaan itu. Dia berusaha untuk mengurangi bisnis-bisnis yang bermasalah sekitar kita dengan GMB-nya ini. Tapi tidak ada jaminan setelah ikut GMB bertahun-tahun tidak ada juga masalah bisnis, tidak ada jaminan. Kita ini manusia masih punya nafsu, setan masih mengganggu, kesempatan untuk salah itu banyak. Tapi mudah-mudahan ketika dikampanyekan terus bahwa bisnis ini bukan segala-galanya, lebih baik ketinggalan bisnis daripada kita kehilangan saudara. Mudah-mudahan ketika itu terjadi kita lebih siap. Di antara imam yang besar, imam mazhab yang besar itu ada 4. Salah satunya Imam Abu Hanifah. Satu-satunya imam mazhab yang kaya, yang punya bisnis. Suatu ketika dia sedang ceramah, datang orang itu bisik. Oh iya, apa? Terus. Setelah itu, beberapa minggu lagi setelah itu, orang itu datang lagi terus bisik lagi. Oh iya, iya. Lalu dia terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi mengajar. Selesai mengajar dia ditanya, "Tuan, Imam, kenapa seminggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kau didatangi orang itu bisik sebentar, engkau terdiam sejenak, kemudian sekarang didatangi orang itu, engkau berbisik sama orang itu dan terdiam juga sejenak?" Imam Abu Hanifah beberapa minggu lalu orang ini datang dan itu karyawan saya. Dia cerita bahwa salah satu kapal dagangnya Abu Hanifah itu hilang. Dikirim sudah dari tempat asalnya, datang ke sana, gak nyampe-nyampe, hilang. Kata Imam Abu Hanifah, saya cek hati saya, apakah hati saya terganggu ketika kehilangan harta sebesar itu? Ternyata kemudian tidak. Hati saya sedikit pun tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun, kepada karyawan, kepada siapapun. Beberapa minggu setelah itu orang itu memberitakan, "Wahai Imam, ternyata kapal yang hilang itu cuma salah masuk pelabuhan dan sudah ditemukan dan sekarang sudah sampai." Kata Abu Hanifah, "Saya cek hati saya, apakah saya berbunga-bunga, apakah saya?" Ternyata tidak. Alhamdulillah, Allah yang sudah menjadikan dunia ini ada dalam telapak tangan saya, tidak di hati saya. Ukhuwah ini menjaga semua hal-hal yang menjadi tuntutan ukhuwah. Kepada saudara sendiri tidak boleh buruk sangka, tidak boleh cheating, tidak boleh curang, tidak boleh pamrih dalam berjuang. Di antara konsekuensi ukhuwah itu adalah ikhlas dalam berjuang. Kenapa perlu ikhlas? Karena perjuangan bersama ini kadang membuat salah satu dari teman kita lebih dulu sukses. Ya kan? Kita berjamaah ini bareng nih, mulai bareng. Tiba-tiba besok, tiba-tiba lusa, tiba-tiba bulan depan, teman kita duluan, teman kita sukses duluan. Jangan sampai dia ini kan dulu bukan siapa-siapa. Gara-gara kita dukung dia ini sekarang dia besar. Sekarang dia besar lupa sama kita. Ustadz ini dulu kita door-to-door itu direksinya, sekarang sudah jadi bupati, susah banget ketemu dia. Sekarang sudah jadi anggota dewan, mesti lewat asistennya kalau mau ketemu. Udah begitu kita minta bantuan, ditolak lagi sama dia, jadi respon proposal kita. Itulah kalau berjuang karena pamrih, kalau berjuang karena
karena sesuatu mudah kecewa. Tapi orang yang berjuang karena Allah, apapun respon orang yang diperjuangkan, dia tetap hatinya berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kecewa dengan sikap manusia. Dalam hal ini ada cerita menarik ketika Sayyidina Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Ada yang mau ceritanya spesifik saya cerita. Khalid bin Walid ini dipecat ketika sedang sukses-suksesnya, ketika setiap pertempuran dia menangkan. Tiba-tiba ada surat sampai kepada Khalid berhenti, digantikan oleh Amr bin As. Waktu itu nggak ada jumpa pers, Pak. Waktu itu nggak ada penjelasan via broadcast WhatsApp atau Facebook, nggak ada. Nggak ada kata-kata Sayyidina Umar, saya ini memecat Khalid untuk menyelamatkan akidah umat Islam, nggak ada. Tiba-tiba saja sampai kepada Khalid harus berhenti. Dikatakan Khalid kecewa, oh saya ini bukan pejuang umat, saya ini berjuang untuk Allah, tidak ada kecewa. Mau saya sebagai jenderal, mau saya sebagai prajurit, tidak ada masalah buat saya. Bayangkan, Khalid itu mendinglah kalau disuruh pulang ke Madinah, sedang jadi jenderal, enggak, dipecat di situ, disuruh berhenti, di situ berlanjut sebagai prajurit biasa. Ibarat seorang direktur yang tadinya duduk di dalam kantor, diberhentikan oleh komisaris, dijadiin tukang parkir di depan. Gak ada masalah. Gak ada sahabat berkomentar, kayaknya umatnya takut disaingi. Kalau ini punya ambisi, jadi umatnya takut disaingi. Gak ada kata-kata itu. Tidak terdengar sedikit pun. Sehingga agenda besar, agenda penaklukan setelah itu berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terganggu sedikit pun. Amr bin As datang kepada Khalid. Wahai Khalid, yang tahu dalam medan perang itu ada. Silahkan, jalankan semua strategi yang sudah direncanakan. Saya tetap sebagai panglima yang nanti lapor kepada Khalifah, adalah yang paling tahu di lapangan. Tidak akan luas. Jangan sampai karena kita memancing di tempat yang sama, dengan alat pancing yang sama, di atas perahu yang sama, di danau yang sama, apakah ikan yang kita tangkap juga harus sama? Rezeki itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah membagikan rezeki dan tidak akan tertukar. Lagi-lagi belajar dari Umar bin Khattab. Suatu ketika dia membawa seekor kuda yang gagah, turun dari kuda, dia panggil tukang cuci kuda, sini, tolong bersihkan kuda saya. Dia pergi sebentar, balik lagi ke situ, dia sudah siapin di sakunya 50 dirham untuk bayar orang mencuci kuda itu. Ternyata didapatkan kudanya itu sudah dibawa lagi oleh orang yang nyuci. Lalu beliau pergi ke pasar, masuk ke pasar kuda, dia pilih kuda yang paling bagus. Saya mau beli yang ini, berapa harganya? 50 dirham yang terima. Apa kesimpulan Umar? Ternyata rezeki itu tidak akan tertukar. Saya memang sudah siap mengeluarkan uang 50 dirham. Apakah dia menjadi rezeki yang cuci kuda atau yang jual kuda? Setiap rezeki itu sudah dipastikan Allah harus keluar dan harus sampai. Terserah orang itu mau menjemputnya dengan cara yang halal atau yang haram. Tidak akan tertukar. Jalan saja. Teman kita sukses lebih dulu, kita bergembira, kita senang. Mungkin kita belum pantas, mungkin kita ini yang lebih terbaik. Itu tadi sudah diberikan oleh Rasulullah. Ini takdir apa kita saling itu sih? Terakhir, ini yang lebih tingkatannya lebih tinggi daripada uang adalah harmoni. Harmoni itu sesuatu yang berjalan, sesuatu yang berputar tanpa diatur, tanpa ada perintah langsung, tapi semuanya baik. Semuanya tidak bertabrakan, semua berputar dalam porosnya. Seperti planet-planet yang berputar dalam poros itu tidak sekalipun bertabrakan. Nah, kalau ukhuwah sudah sampai pada taraf seperti itu, kalau ukhuwah mampu menghadirkan sangka baik kepada siapapun, pimpinan kepada bawahan, kepada sesama, maka di saat itulah Allah bantu umat Islam untuk memenangkan pertempuran. Sebutlah sejarah pertempuran apapun yang dimenangkan umat Islam, saya jamin tidak ada satu pertempuran pun yang tidak Allah bantu di sini. Kalau ukhuwah sudah sangat luar biasa, Allah datangkan karomah-karomahnya, walaupun dari sisi-sisi yang tidak kita sangka. Contoh, lagi-lagi di zaman Umar lagi. Di zaman Umar ada satu benteng yang tidak bisa ditaklukkan, terus tidak bisa ditaklukkan. Utusan pimpinan itu lapor kepada Umar, ini sudah berbulan-bulan benteng itu tidak takluk juga. Kata Umar, coba cek, mungkin ada satu amalan sunnah
yang dilupakan. Dicek lagi, apa? Diinspeksi oleh pimpinan. Ternyata mayoritas para pasukan yang di situ sudah meninggalkan sunnah bersiwak. Dikirimlah siwak sebanyak-banyaknya dari Madinah, dibagikan kepada prajurit, semuanya bersiwak lagi. Di saat mereka bersiwak, ada musuh yang mengintai. Dilihat umat Islam semuanya sedang bersiwak. Kesimpulan mereka kepada pimpinannya, komandan, jangan serang umat Islam. Kenapa? Kalau kita kalah, kita dimakan oleh mereka. Saya melihat mereka sedang mengasah gigi mereka. Siapa tuh yang mendapatkan bantuan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita justru fokus dengan ibadah kita kepada Allah. Suatu ketika pasukan Umar melewati Sungai Tigris. Tiba-tiba salah seorang dari pasukan mengatakan, wahai komandan, saya kehilangan kirbah. Kirbah itu cuma tempat minum, botol yang dari kulit itu kirbah. Pemimpinnya bilang, turun lagi ke semua sungai, cari kirbah itu sampai ketemu. Orang yang mengintai mengatakan, kalau uang mereka untuk kirbah yang hilang aja bisa seperti ini, gimana kalau salah satu dari mereka terluka? Mustahil kita menang melawan pasukan yang seperti ini. Keajaiban-keajaiban akan datang, miracle dari Allah akan datang. Ini salah satu syarat kita benar berjuang, untuk percaya dengan karomah, percaya dengan bantuan Allah akan datang. Suatu hal yang terjadi di luar logika itu menunjukkan perjuangan ini benar. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba dia bilang, pasukan, balik ke gunung. Sedang khutbah Jumat. Itu kan para sahabat, apa ini balik? Nah, hebatnya mereka, orang-orang yang melihat kejadian itu gak kepo, gak turun dari gimana, tadi ada apa sih? Kalau kita kan pasti begitu, gak sabar. Nah, para sahabat itu mentalnya gak begitu, dia tunggulah. Nanti juga Umar bisa menjelaskan kenapa. Umar pun tidak serta-merta turun dari mimbar. Sebenarnya tadi saya itu begini. Orang mungkin sudah terima karena tidak ada bukti. Umar pun menunggu saat yang tepat. Pemimpin yang punya kebijaksanaan, pemimpin yang punya hikmah, punya haibah, sehingga disegani oleh rakyatnya. Rakyatnya yang ridho dengan kepemimpinan, nunggu saja sampai dijelaskan. 3 bulan setelah itu pasukan yang dikirim dari Palestina kembali, dikirim ke Palestina 3 bulan balik lagi. Umar tanya, coba pimpinan ceritakan ada kejadian apa di sana. Kata pemimpinnya, wahai Amirul Mukminin, suatu ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba kami mendengar suara dari langit. Wahai pasukan, ya Sariyah Al-Jabal, balik lagi ke gunung. Seketika kami kembali lagi ke gunung, ternyata di belakang gunung yang menghalangi kami itu sudah ada ribuan pasukan yang sedang mengintai kami berhari-hari. Kalau kami tidak kembali lagi ke situ untuk melakukan perlawanan, mungkin kami akan disergap oleh mereka dan tidak ada yang selamat. Suara itu yang menyelamatkan kami, wahai Amirul Mukminin. Kekuatan apa ini yang ditunjukkan? Allah datangkan karomah. Allah buat Umar melihat kejadian yang ribuan kilometer dari tempatnya dengan jelas. Allah izinkan suara yang dikeluarkan oleh Umar sampai kepada pasukannya ini juga ribuan kilometer letaknya dari tempat Umar berdiri. Belum ada teknologi live streaming, belum ada teknologi apa-apa. Allah izinkan kejadian ini jelas dilihat pemimpin. Itulah ukhuwah kalau sudah sampai kepada sofan karena bunyanul marsus, sudah sampai seperti al-arwahu junudun mujannada. Musuh tidak akan mampu. Kalau 3 kekuatan ini, keyakinan, ukhuwah dan harmoni sudah ada pada diri kita, kejayaan umat Islam tidak akan terus. Allah sudah pertontonkan pada waktu 212 itu. Allah sudah lihat ini contohnya. Umat Islam terbagi menjadi beberapa. Ada yang mereka sanggup berkorban, ada yang mereka ditahan tidak bisa datang ke Jakarta jalan kaki. Ustaz orang bukan ditanya, Ustaz memang punya duit berapa? Ya paling santri saya yang punya bekal paling 100.000, paling banyak kami juga santri, duitnya dari mana? Kenapa Ustaz jalan? Kami jalan aja, masalah sampai atau tidak sampai itu urusan Allah. Tapi kami sudah mengambil sikap, kami tidak diam. Ketika kami ditahan, kami bergerak. Hanya hitungan kilometer kan, di Tasik saja ambulan pada datang, ibu-ibu semua keluar pada nangis, ya mengeluarkan semua makanan, anak-anak semua menyambut para pejuang. Itu kan gambaran Al-Quran itu. Ketika menceritakan sahabat dalam perang Badar, ada yang tidak sanggup belajar, menang, ya kan?
tidak sanggup memberikan bantuan, mereka sedih juga. Ada orang yang berangkat, ada orang yang membekali, ada orang yang mendoakan. Begitu sampai Jakarta di hari-hari kedisiplinan umat Islam kelihatan. Tidak ada satupun yang menginjak rumput. 7 juta orang, gimana caranya supaya tidak menginjak rumput? Sesama mereka saling mengingatkan, gak ada yang marah ketika diperingatkan. Ketika ada komando mengatakan demikian, semuanya taat. Semuanya berharap ada sesuatu di situ. Tidak pernah ada cerita umat Islam jutaan kumpul di satu tempat berakhir biasa-biasa saja seperti kemarin. Gak ada ceritanya. Lihat di Mesir, lihat di Maidan Tahrir, mereka juga berdemo mau damai kok. Tidak ada paksaan dalam demo itu. Tiba-tiba korban berjatuhan, tiba-tiba ada orang ditembak, tiba-tiba ada orang merusuh. Itu gambarannya kemarin hampir terjadi sebenarnya. Malam-malam sebelum itu sudah ramai cerita akan ada ini, bahkan paginya sudah ada penangkapan. Itu sudah menunjukkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Tapi Allah buat hari itu teduh, tenang, sejuk. Menjelang sholat Jumat di saat umat Islam butuh untuk bersuci, Allah turunkan hujan. Liyutahhirakum bihi. Ini hanya sekedar gambaran, ini sekedar prototipe. Ini sekedar Allah memperlihatkan harusnya seperti ini. Tapi kalau hanya momentum 1-2 hari saja tidak akan berubah apa-apa. Tapi kalau kedisiplinan umat Islam dibawa pada setiap dalam kehidupan sehari-hari, keinginan mereka untuk berjuang dibawa dalam kehidupan sehari-hari, semangat mereka berjuang, keinginan berkorban, keinginan membantu, keinginan kesiapan untuk diperintah, kesiapan untuk mendengarkan aturan, kesiapan untuk disiplin. Saya yakin hitungan 1-2 tahun kita akan melihat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bagi door prize ya, langsung bagi door prize. Kita akan ada 16 door prize sisa, kita bagi cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Bapak Ibu, kita memanggil 3 orang. Oh ya, dipersilakan ya, kalau beliau ini turun nggak usah dipersilakan, sudah bisa sendiri ya. Baik, saya mengundang 3 orang ke depan untuk bisa menyampaikan usulan program untuk Genpro ke depan. Sampaikannya segera aja. Baik, betul. Nah, Ibu ini dari tadi sudah dapat banyak ya. Sudah beli modal kayaknya. Iya, dari tadi ya. Ya, ini 2 ya. Bapak ini juga kayaknya sudah banyak ini ya, Masya Allah ya. Terakhir 1 lagi. Oh, ini yang di belakang ini cepat. Karena terlalu lama, mohon maaf waktu habis ya. Baik, 1 menit kira-kira usulan program Genpro ke depan apa dari Ibu? Ya, tinggal 1 aja, 1 aja. Ya, Kalau boleh. Ada Kopda, pembahasan, dan arisan. Harus ibu-ibu ya. Sini, masih sini. Arisan itu hanya sambilan, utamanya ngerumpi ya. Oke. Jelas atau ibu-ibu ya. Oke. Kita kan singkat padat seperti tadi. Tapi jangan arisan. Mengadakan pelatihan yang lebih spesifik Ya, tapi yang FB marketing ya. Karena saya udah beli pulsa mahal-mahal, kira mau ada praktek langsung gitu ya. Tidak ada praktek. Masya Allah, terlanjur pulsanya mahal ya. Baik. Marketing berarti udah punya lagi. Nggak bosan ya. Oke ya. Usulan saya terhadap Genpro ini, kalau bisa Genpro itu rekrut mahasiswa-mahasiswa ya, biar kayak enggak Misi aja ya mahasiswa ya. cukup Ya mahasiswa itu jangankan makan puasa aja susah ya. Udah miskin futur lagi ya. Alhamdulillah medali ya. Baik, langsung dapat door prize 3 dari kedai safari ya. Tepuk tangan yang mulia untuk kedai safari. Langsung dikasihkan ya. Baik, untuk berikutnya saya mengundang 10 orang. Ini adalah orang-orang yang pertama kali, 10 orang pertama yang mendaftar menjadi member Genpro. Langsung maju ya. Ada Muaz Anissa, Mujianto, Sudrajat, M. Faruk, Anugrah, Ika Lubis, Sri Sugiarti, Indriani, Dian Sri A, Reni Febriani.
Silakan maju. Langsung. Panitia mohon dibantu bagian. Masya Allah, ini wajah-wajah tawaduk yang tidak mengejar door prize ya. Masya Allah ya, sudah ditulis di mahfud yang terakhir mesti dapat door prize ya. Sebagai informasi, door prize ini diberikan dari department store spesialis kuota internet, kemudian dari angkringan Mas Coy voucher sebesar 30.000, dan satu lagi dari Ya, baik. Baik, kemenangan yang meriah untuk orang yang cepat, agresif ya. Yang dari awal tadi belum dapat door prize sama sekali, yang butuh 3 orang maju ya. Saya kasih door prize yang belum pernah dapat sama sekali. Baik, akhirnya ya pemegang hasrat banget untuk yang dapat door prize maju 1, 2 ya. Kurang 1 lagi, sudah pas ya 3. Baik, insyaallah ya. Masuk. 3. ya langsung saja. Ya. Baik, dan terima kasih ya. Alhamdulillah dapat door prize juga ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang workshop. Sebelumnya, seminar itu seperti ini, namanya seminar. Kalau workshop, aku pengen belajar, maka antum harus datang bawa laptop, bawa HP, bawa modem, bawa colokan, gitu ya. Karena workshop itu berbicara tentang how to praktek. Ya, bagi yang mau daftar untuk ikut workshop, nanti dia akan dikelola oleh Genpro Serang, Kota Serang. Nanti waktunya nanti yang Genpronya nanti hubungin saya, lalu daftar di depan, tulis nama dan nomor WA, lalu dibikin satu grup WA. Nanti di dalam grup WA itu akan disampaikan kapan waktunya, di mana tempatnya, dan berapa biayanya. Siapa yang mau ikut silakan datang. Begitu ya? Oke, karena kalau dibicarakan nanti ini kita diskusikan panjang kali lebar sampai dengan luas. Banyak banget nanti yang disampaikan. Saya kira mungkin begitu ya. Saya doakan mudah-mudahan semoga semua yang di sini sukses semuanya. Semoga kita sukses di dunia dan juga di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jamaah, ini adalah jamaah Facebooknya ya. Kita Facebookan dulu. Baik, Ibu, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Nah, ini bagi yang ingin gabung grup WhatsApp Genpro, bisa langsung menghubungi Kota Serang, ada atas nama Mojang Kurnia, Kabupaten Serang, Herman SM, kemudian Cilegon ada Ahmad Alinggi, kemudian Lebak ada Hashim. Langsung di kota, biasanya yang saking semangatnya gabung di semua grup WhatsApp ya. Tanpa grupnya semoga masuk gitu ya. Luar biasa ya. Nah, salah satu aja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala salah kata yang terucap. Kalau ada kekurangan harap diikhlaskan, kalau ada kelebihan harap dikembalikan. Waspadai barang bawaan Anda, semoga selamat sampai tujuan, jangan sampai kecopetan ya. Terima kasih, hujan biasa, hujan badai, hiup sudah, hiup bye-bye.